Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan bahas Benny Wenda, seorang tokoh kemerdekaan Papua yang banyak dianggap pengkhianat oleh pemerintah Indonesia. Benny menyatakan berjuang untuk keadilan dan merdeka bukan karena kebencian, tetapi karena rasa dikhianati oleh negara. Penyampaian yang mendalam menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya tentang kemerdekaan Papua, tetapi ketidakadilan yang melanda rakyat Papua. Santer diberitakan Benny yang menyatakan bahwa jika Deddy Mulyadi menjadi presiden, Papua tidak perlu merdeka, memberikan harapan baru bagi penyelesaian masalah yang ada. Nah, seperti apa beritanya, mari kita ikuti. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM? Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa, bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menembak kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya ada. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Ya, jadi tolonglah, apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar, jangan terlalu banyak omong, bung. Action. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi, wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Terus gunanya kepala daerah apa, bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy. Maju, Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak. Sikat, Pak. Jalankan saja, Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan, Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Begitu, Pak. Ya, oke, Pak. Salam hormat. Benny Wenda, tokoh separatis Papua Barat yang selama ini dikenal vokal menyerukan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun kali ini, tutur katanya mengejutkan, jika Indonesia dipimpin oleh orang seperti Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. Kalimat itu disampaikan dengan mata menatap lurus ke kamera, disertai pengakuan bahwa pemimpin seperti Deddy adalah cermin keadilan dan keberpihakan sejati pada rakyat kecil. Kalimat itu bagai badai sunyi yang menggetarkan fondasi wacana lama yang selama ini memisahkan Papua dari Ibu Pertiwi. Reaksi publik seketika membuncah. Di Twitter, kata Benny Wenda dan Deddy Mulyadi masuk jajaran trending topik hanya dalam hitungan jam.
Video tersebut dibagikan ulang oleh akun-akun besar, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Komentar-komentar netizen beragam, dari pujian hingga keraguan, tetapi satu hal yang pasti, pernyataan itu menyentuh sesuatu yang selama ini nyaris tak terjamah, yaitu rasa keadilan yang haus pengakuan. Banyak warganet menyebut bahwa baru kali ini Benny Wenda tidak bicara soal politik etnis, tapi tentang keadilan sosial yang universal. Nanti pulang ke Papua mereka kita harapkan untuk tumbuh menjadi orang-orang hebat. Amin. Menjadi ahli pertambangan. Amin. Ahli geologi. Amin. Planologi. Amin. Kedokteran. Amin. Industri. Amin. Teknik kimia. Amin. Teknik sipil. Amin. Jangan lupa teknik Merayu. Inilah pernyataan Kepala Operasi Papua Merdeka. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Benny Wenda, pemimpin separatis Papua Merdeka, sekarang angkat bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tidak usah merdeka, begitulah kira-kiranya. Nah ini persis, KDM itu pasti tidak kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Setuju nggak kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan? Ya, itu benar kata Gus Dur, suatu saat ada orang Sunda akan menjadi presiden. Belum lagi hitungan daya bayar. Ya mudah-mudahan. Cuman tantangannya ada pro dan kontra, bahkan ada peperangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda katanya. Yang setuju, ya silakan komen dan acungkan telunjuk Anda kalau yang setuju. Saya mah setuju baik atau orang Sunda jadi presiden mah gitu kan. Mudah-mudahan adil makmur. Jika Indonesia dipimpin oleh Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. Kaget saya baca berita itu. Demikianlah pernyataan dari Benny Wenda, tokoh separatif Papua Barat yang selama ini vokal menyuarakan kemerdekaan Papua. Karena menurut beliau, KDM adalah tokoh yang selalu berkepihakan kepada rakyat kecil dan berkeadilan. Dalam banget kali ini ya. KDM lagi guys. Yang ngomongin aku buzzernya KDM, boleh, aku aminkan 3 kali. Oke? Aku Papua, aku Indonesia. Deddy Mulyadi tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan disebut dalam konteks separatisme Papua. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya dianggap adil, mungkin itu karena saya tahu rasanya jadi orang biasa." Kalimat sederhana itu justru makin membakar simpati publik. Saat ditanya soal kemungkinan terlibat dalam urusan Papua, "Kalau saya diminta membantu, saya siap. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bersama rakyat saya di Jawa Barat," ujarnya. Di balik kesederhanaannya, publik mulai membaca keistimewaan. Deddy tidak pernah mencari panggung, tapi justru panggung yang datang mencarinya. Di sisi lain, kelompok elit politik mulai gelisah. Mereka khawatir bahwa Deddy akan menjadi tokoh yang tidak bisa dikendalikan, apalagi jika arus simpati terus membesar. Beberapa mulai mencoba menggiring opini bahwa pernyataan Benny Wenda adalah bagian dari permainan internasional untuk memecah NKRI. Namun narasi itu tak cukup kuat membendung gelombang harapan rakyat yang telah muak dengan kepalsuan. Di malam hari, Deddy menulis di akun media sosialnya, "Kalau keadilan hadir di semua pelosok negeri, Papua tidak perlu pergi. Saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan." Postingan itu disukai jutaan orang, dibagikan puluhan ribu kali, dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai ruang digital. Di Jayapura, Manokwari, hingga Merauke, suara-suara baru mulai terdengar. Kaum muda Papua yang selama ini skeptis terhadap pemerintah pusat, mulai membuka diri. Kalau benar ada pemimpin seperti Deddy Mulyadi, mungkin kita bisa berharap lagi, kata seorang aktivis muda di Universitas Cenderawasih. Diskusi terbuka mulai digelar, bukan lagi soal kemerdekaan, tetapi soal siapa yang bisa memimpin dengan hati. Tokoh-tokoh adat dan gereja menggelar pertemuan informal untuk merespons pernyataan Benny Wenda. Sosok Deddy Mulyadi menjadi simbol bahwa pemimpin bisa hadir tanpa membedakan siapa dan dari mana. Media lokal di Papua juga mulai menyoroti perubahan narasi ini. Banyak artikel muncul dengan tajuk, "Harapan Baru dari Tanah Sunda," dan "Jika Jakarta Mau Mendengar." Anak-anak muda Papua membuat mural wajah Deddy di dinding kota dengan tulisan, "Kami tidak ingin merdeka, kami ingin didengar." Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar
lupa like, comment, and subscribe. Dan share. Sebelum menjelek-jelekan orang lain, setidaknya bercerminlah dulu. Lihatlah dirimu, apakah sudah sempurna. Coba cek lagi kualitas dirimu, sudah sejauh mana. Jangan sampai kamu membuat orang lain terlihat buruk. Nyatanya, kamu justru lebih buruk dari orang yang sudah kamu ceritakan keburukannya. Bercermin itu perlu, sehingga kamu bisa tahu kekuranganmu juga. Jangan terlalu jahat. Jangan juga terlalu sombong. Takutnya, kamu bisa jatuh akibat sikap dan perilakumu sendiri.